Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Jadi intinya kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas kebaikan yang banyak dilimpahkan kepada kita. Salawat dan taslim semoga senantiasa tersampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan kembali melanjutkan bahasan kita dari ensiklopedia larangan dalam syariat. Dan insyaallah pada kesempatan ini kita akan masuk pada bahasan selanjutnya yaitu mengakhirkan waktu sholat tanpa uzur. Mengakhirkan waktu sholat tanpa uzur. Hadirin makan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah tahu, kita semua sudah tahu dan semua orang Islam pasti tahu bahwa sholat itu merupakan di antara rukun rukun Islam, di mana seseorang itu akan dinilai baik buruknya di antaranya adalah dari sholatnya. Bahkan kata Nabi alaihi salatu wassalam yang pertama kali nanti dihisap pada hari kiamat itu adalah sholat kita. Kalau sholatnya baik, maka semua amalnya baik. Tapi kalau sholatnya buruk, maka semua amalnya buruk. Jadi sholat itu bisa menjadi parameter amal seseorang. Bisa menjadi parameter. Makanya di antara perkara yang mesti kita perhatikan agar kita mendapatkan kesempurnaan di dalam sholat adalah perhatikan waktunya. Perhatikan dari sisi waktu, perhatikan dari sisi cara pelaksanaan. Apakah sudah dicontohkan oleh Nabi SAW mulai dari takbiratul ihramnya ya, sampai salamnya. Dan tentu tadi diawali dengan wudhunya sesuai dengan tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Hadirin makan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian ya, bahkan banyak dari kalangan kaum muslimin yang mereka lalai dari sisi waktu. Mereka mengakhirkan sholat bukan karena uzur, akan tetapi karena malas. Karena malas hadirin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Penting untuk kita camkan di dalam kehidupan kita bahwa mengakhirkan sholat tanpa uzur itu merupakan dosa besar. Dosa besar. Dan itu termasuk peremehan. Peremehan kepada siapa? Peremehan kepada yang mensyariatkan dan bentuk peremehan kepada yang menerima syariat. Siapa yang mensyariatkan? Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menerima syariat? Ya, perantaranya siapa? Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Maka ketika seseorang itu meremehkan sholat dari sisi waktu, diulur waktunya sampai mau habis waktunya. Bahkan lebih parahnya, pas sholat zuhur tiba-tiba azan asar. Ini bukan karena uzur, tapi karena sengaja. Maka ini dosa besar. Dan ini adalah bentuk peremehan kepada Allah dan Rasulnya. Karena sholat itu adalah ibadah agung yang sudah ditetapkan waktunya. Sehingga apabila kita lalai dari sisi waktu, kita bisa celaka. Mungkin kita setiap hari mendengar ya, atau bahkan membaca fawailul lil musallin, celaka orang yang salat, alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang yang lalai dari salatnya.
Lalai gimana? Lalai dari segi waktu. Dia mengakhirkan sholat hingga keluar waktunya. Ya, sholat zuhur misalnya. Diakhirkan. Dan tidaklah dia melaksanakan sholat zuhur kecuali sudah masuk waktu asar. Karena sudah keluar waktunya tuh ya. Sholat asar diakhirkan sampai menjelang maghrib. Dan tidaklah dia sholat asar kecuali azan maghrib berkumandang. Begitu seterusnya. Dan itu ia lakukan bukan karena uzur. Bayangkan hadirin. Ini konteks bahasan kita. Orangnya tetap sholat tapi lalai dari sisi waktu. Celaka. Bagaimana dengan orang yang meninggalkan sholat? Maka kata Allah Subhanahu wa taala, ya, orang yang meninggalkan sholat, meskipun ini beda bahasan ya, karena bahasan kita ini orangnya sholat, tapi dia lalai dari sisi waktu. Tapi kalau orang yang meninggalkan sholat, dia memang nggak sholat sama sekali. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan dalam Al-Quran, masalakakum fi saqar, qalu lam naku minal musallin. Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka sakar? Mereka mengatakan dulu waktu di dunia kami tidak melaksanakan sholat. Dipanggil melalui toa masjid tuh nggak datang-datang, nggak sholat-sholat, nggak dijawab sama sekali. HP-nya bunyi, langsung dicek. Toa masjid bunyi, cuek aja. Itulah orang zaman sekarang. Mereka sudah meremehkan yang namanya sholat. Maka Allah Subhanahu Wa Taala ya mengingatkan bahwa akan ada masa di mana akan muncul orang yang bahkan meremehkan sholat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya illa man taba wa amana wa 'amila salihan faulaika yadkhuluna al-jannata wa la yuzlamuna syai'a. Maka kata Allah, datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek yang menyia-nyiakan salat dan memperturutkan hawa nafsunya. Maka kelak mereka akan menemui kesesatan. Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman, dan beramal soleh. Maka mereka itu akan masuk ke dalam syurga dan mereka tidak dirugikan sedikit pun. Ini Maryam ayat 60. Imam Al-Haytami rahimahullah ta'ala menuturkan bahwa Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa kalimat yang menyia-nyiakan sholat itu bukan berarti meninggalkan sholat secara keseluruhan. Akan tetapi apa? Mengakhirkan dari waktunya. Artinya apa? Diulur terus tuh waktu sholat. Bukan karena uzur syar'i. Mungkin karena obrolan. Mungkin karena main HP. Mungkin karena main game. Mungkin karena memang malas. Bukan karena ada uzur syar'i. Maka dia masuk dalam orang yang melalaikan sholat. Ada orang yang setiap hari sholat subuhnya itu ketika matahari udah nongol. Tiap hari tuh. Apakah itu uzur? Kalau sesekali mungkin. Tapi kalau sudah tiap hari, nggak ada uzur. Karena kalau sudah tiap hari kesiangan, berarti itu disengaja. Maka mustahil. Telinga kita adalah telinga yang paling sensitif ketika mendengar azan. Sensitif. Kecuali memang udah benar-benar ngantuk. Kecuali udah benar-benar ngantuk. Tidur, kelewat waktu sholat. Mungkin bisa uzur, karena sesekali. Tapi kalau udah tiap hari,
Berarti ada sesuatu di situ. Sa'id bin Musayyib, imam para tabi'in mengatakan, artinya ia tidak sholat zuhur kecuali setelah masuk waktu asar. Ia tidak sholat asar kecuali setelah masuk waktu maghrib. Ia tidak sholat maghrib kecuali setelah masuk sholat isya. Ia tidak sholat isya kecuali setelah masuk waktu subuh. Dan ia tidak sholat subuh kecuali setelah matahari terbit. Barang siapa mati sedangkan ia terus-menerus dalam keadaan seperti ini dan belum sempat bertaubat, niscaya Allah mengancamnya dengan ghai, yaitu sebuah lembah di neraka jahanam yang sangat curam lagi pedih siksanya. Jadi kata Sa'id bin Musayyib, yang dimaksud dengan melalaikan atau menyanyiakan sholat itu adalah dia mengulur waktunya sampai masuk waktu sholat berikutnya. Diulur. Maka hati-hati bagi orang yang suka mengulur waktu sholat. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta." Kata Allah, sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang ditentukan atas orang-orang beriman. Maksudnya apa? Masing-masing salat itu sudah ditetapkan waktunya sehingga tidak boleh ditunaikan sebelum maupun sesudah waktunya. Maka kata Allah, salat itu waktunya udah ditentukan, bukan semau kita. Oleh karena itu, ya, apabila seseorang melaksanakan salat bukan karena uzur dia kemudian terluput dari waktu sholat tersebut, maka dia mendapatkan dosa besar hadirin. Dosa besar. Iya. Itu adalah sejumlah dalil yang dinukilkan oleh Syaikhul di dalam tulisan beliau. Kemudian seperti biasa kita akan menambahkan sejumlah dalil lainnya. Ya. Ibnu Jarir dalam kitab tafsirnya mengatakan tentang Quran surah Maryam ayat 59. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ. Dan datanglah orang-orang setelah mereka yang menyia-nyiakan salat. Al-Qasim mengatakan bahwa yang dimaksud ayat ini adalah mereka yang menyia-nyiakan waktu salat. Sedangkan kalau sampai meninggalkan salat, maka dia kafir. Maka baik menyia-nyiakan atau meninggalkan sama-sama berat konsekuensinya. Sama-sama berat konsekuensinya. Karena kalau orang melalaikan dari sisi waktu, bisa jadi karena meremehkan. Tapi kalau meninggalkan, dia bergabung pengingkaran, peremehan, gabung jadi satu. Dan tidak ada satupun kaum muslimin yang tidak tahu dan mustahil tidak tahu bahwa sholat yang lima itu wajib. Pasti tahu hadirin. Ya, hadirin sekalian. Surah Al-Ma'un adalah di antara surah yang sering kita baca. Dan di situ ada ayat yang sering dibahas berkaitan dengan sholat. Apa itu? Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Kata Allah, celakalah orang yang sholat, yaitu orang yang lalai dari sholatnya. Bayangkan hadirin, orang yang lalai saja, dia tetap sholat tetapi lalai, celaka. Gimana orang yang meninggalkan sholat? Na'udzubillah.
Tentang ayat fawailul musallin ini, ya, Abu Ya'la dan Al-Baihaqi masing-masing dalam musnadnya mengatakan dari Asim, dari Mus'ab bin Sa'ad, ia mengatakan, aku pernah bertanya kepada ayahku mengenai ayat alladzina hum an salatihim sahun. Siapa di antara kita yang tidak lalai dalam solatnya? Siapa yang dalam hatinya tidak berpikir perkara di luar solat? Lalu ayahnya Sa'ad menjawab, bukan seperti itu maksud ayat tersebut. Yang dimaksud ayat itu adalah lalai dengan menyia-nyiakan waktu sholat. Menyia-nyiakan waktu sholat. Ya. Dan Ibnu Abbas mengatakan, menjelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan fawailul musallin alladzina hum an sholatim sahun itu adalah mereka sholat namun mengakhirkan waktunya hingga keluar waktunya. Sholat tapi keluar waktunya. Dan kita mesti tahu fawailul lil musallin, wail ya, wail kata Ibnu Abbas ini merupakan nama salah satu lembah neraka. Lembah yang ada di neraka, wail. Jadi seolah-olah Allah ingin menyampaikan kepada kita fawail, celaka, masuk ke dalam lembah neraka. Makanya banyak ya ayat Al-Qur'an yang dimulai dengan wail itu. Celaka, fawailul lil musallin, fawailul lil mutaffifin. Ya. Maka penting bagi kita untuk memperhatikan ibadah yang agung ini. Ya. Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam menyebut orang yang senantiasa mengulur waktu sholatnya. Bukan karena uzur. Ya, Nabi alaihi salatu wasallam menyebut mereka dengan munafik. Keras enggak ancaman ini? Keras luar biasa. Tapi ini dari Nabi alaihi salatu wasallam, bukan ana yang bilang. Nabi alaihi salatu wasallam yang bilang. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tilka salatul munafiq, yajlisu yarkubu syamsa hatta idza kanat baina qarnani syaitan qama fanaqaraha arba'an la yadhkurullaha fiha illa qalila." Itulah salatnya orang munafik. Duduk santai sambil lihat-lihat matahari. Hingga ketika matahari telah berada di antara dua tanduk setan, maksudnya saat matahari itu akan terbenam, dia baru mulai sholat dengan gerakan cepat lagi seperti mematuk 4 kali set, 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 set gitu. Tidak mengingat Allah dalam sholatnya kecuali sedikit. Ini diriwayatkan oleh Muslim dan Ahmad. Jadi kata Nabi alaihi salatu wasallam, sholatnya orang munafik ya seperti itu. Mereka mengakhirkan waktunya. Udah mau habis tuh waktunya, baru sholat. Udah itu kata Nabi SAW, udah mereka mengakhirkan waktunya, sholatnya seperti mematuk biji-bijian, sat, 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 sat gitu. Cepet gitu loh. Jadi nggak ada sama sekali kebaikan yang mereka dapatkan. Dan mereka mengingat Allah itu sangat sedikit sekali. Ya, maka hati-hati. Jangan sampai kita masuk dalam golongan orang munafik berangkat dari kita meremehkan waktu sholat. Dan kita mesti tahu, ya, ibadah yang paling afdal itu adalah sholat tepat pada waktunya. Bahkan di awal waktu. Dari Ummu Farwah, ia mengatakan, ya, bahwasanya Rasulullah SAW itu pernah ditanya, Ayul a'mali afdal, apa ibadah atau amalan yang afdal? Lalu kata Nabi SAW apa? As-salatu fi awal waktiha. Yaitu salat di awal waktunya. Salat di awal waktu merupakan di antara amal atau ibadah yang afdal. Namun demikian, ya,
eh, waktu sholat itu bisa dirincikan ya. Ada waktu yang afdol, ada waktu yang mubah, yang haram itu kalau sampai sholatnya keluar waktu. Itu yang haram. Jadi kalau misalnya zuhur ya, orang itu sholatnya jam 2, boleh nggak sholat zuhur jam 2? Boleh-boleh saja, namun dia tidak mendapatkan afdoliyah. Dia tidak mendapatkan keutamaan sholat di awal waktu. Boleh-boleh saja. Yang haram itu apabila dia mengakhirkan sholat sampai hampir masuk waktu asar. Begitu seterusnya. Sholat asar ya haram diakhirkan sampai menjelang maghrib. Misalnya asarnya jam 3, katakanlah jam 3. Berarti boleh dong sholat jam, misalnya asarnya jam 3.30, boleh saja. Cuman dia tidak mendapatkan pahala afdol gitu ya. Yang haram itu adalah mengakhirkan sholat hingga keluar waktunya. Para ulama sepakat bahwa amalan yang paling afdol adalah mengerjakan sholat pada awal waktu. Mengerjakan sholat di awal waktu, sepakat para ulama itu amalan yang afdol. Namun dikecualikan untuk dua sholat. Yang pertama itu adalah sholat isya. Sholat isya itu boleh diakhirkan, ya, yaitu ketika dia sholatnya sendirian atau berjamaah, namun sudah disepakati. Selama tidak memberatkan, maka lebih bagus diakhirkan. Ya. Lebih bagus diakhirkan sampai sepertiga malam gitu kan, diakhirkan gitu. Selama memang tidak memberatkan, ya. Termasuk diantaranya Syekh Al-Utsaimin mengatakan yang lebih afdol sholat isya itu diakhirkan hingga di sepertiga malam. Dan termasuk Syekh Salim Al-Hilali juga berpandangan demikian. Dan ini pendapat jumhur ulama bahwa sholat isya itu lebih afdal diakhirkan hingga sepertiga malam. Ya. Namun jika ini dalam kondisi yang tidak memberatkan ya, tapi kalau kita ada keperluan segala macam ya, maka ya sholat di awal waktu. Ya. Kemudian yang kedua adalah yang boleh diakhirkan adalah sholat zuhur ketika memang kondisinya panas. Diakhirkan hingga kondisinya itu agak mendingan, ya, agak mendingan. Ya. Yang penting sholat zuhurnya itu jangan sampai masuk ya, di waktu asar, jangan sampai kehabisan waktu sholat zuhur. Karena Nabi alaihi salatu wasallam juga pernah ya mengakhirkan sholat zuhur karena hawa panas. Kata Nabi SAW ini hawa neraka gitu, sehingga diakhirkan sholat zuhurnya gitu ya, ditunda sampai cuaca mendingan baru sholat sholat zuhur. Tapi diakhirkan bukan berarti dikerjakan sampai mentok ke waktu asar, tidak. Bisa saja jam 2 gitu. Itu kan belum masuk waktu asar ya. Belum ya. Maka boleh diakhirkan kalau memang cuacanya panas begitu. Di antara dalilnya yaitu hadis dari Anas bin Malik ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ishtadda al-bardu bakkara bis-shalah wa idza ishtadda al-harru abrada bis-shalah. Nabi alaihi salatu wasallam kalau cuaca sedang lagi dingin atau ya mendingan cuacanya, maka Nabi SAW menyegerakan sholat. Segera. Tapi kalau dalam keadaan panas terik, ya, panas ya, maka Nabi SAW itu mengakhirkan sholatnya. Ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Ya. Apa alasannya Nabi alaihi salatu wasallam mengakhirkan sholat zuhur? Dikarenakan cuaca yang sangat panas. Ya. Disebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah dan Ibnu Umar, alasan Nabi alaihi salatu wasallam mengakhirkan sholat zuhur karena pada saat itu hawa panas neraka jahanam sedang keluar, sedang keluar gitu. Oleh karena itu Nabi SAW mengakhirkan sholat zuhur.
Bukan berarti hingga mentok waktu asar, enggak gitu ya. Hadirin dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian di antara perkara yang menjadi uzur bolehnya kita sholat di luar waktu yaitu karena faktor kita ketiduran atau lupa. Ketiduran atau lupa ya. Di antara dalilnya adalah hadis ya. Man nasiya salatan aw nama anha fakaffaratuha an yusalliyaha idza dzakaraha. Barang siapa yang lupa salat atau tertidur, maka tebusannya atau kafaratnya adalah dia salat ketika dia ingat. Ini diriwayatkan oleh Muslim. Jadi kalau misalnya itu seseorang itu ketiduran, ya salat subuh misalnya ketiduran, Nabi SAW pernah sekali bersama para sahabat itu ketiduran. Tiba-tiba pas bangun, matahari udah lumayan tinggi. Lalu Nabi SAW ya berjalan beberapa saat, kemudian memerintahkan untuk ya azan dan iqamah. Kemudian baru melaksanakan sholat subuh, subuhnya kesiangan. Nah, maka apabila seseorang itu ketiduran, maka hendaknya dia sholat ketika dia ingat. Ketiduran ya, bukan sengaja ketiduran, beda ya. Kemudian dari hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Rasul Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza raqada ahadukum 'anis salati aw ghafala 'anha falisalliha. Idza dzakaraha fa inna Allah yaqulu aqimis salata li dzikri." Kata Nabi alaihi salatu wasallam, jika salah seorang di antara kalian tertidur atau lalai dari salat, hendaklah ia salat ketika ia ingat. Karena Allah berfirman, ya kerjakanlah salat ketika ingat. Ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Hadirin makan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seseorang itu ya boleh ya salat di luar bahkan di luar waktunya atau mengakhirkan apabila memang ada uzur di antaranya karena lupa atau karena ketiduran. Bukan sengaja tertidur, bukan sengaja ketiduran, tapi ketiduran memang benar-benar ketiduran ya. Atau yang lainnya misal seorang itu boleh mengakhirkan waktu sholat misalnya dia dokter ya dokter lagi operasi kan nggak mungkin dokter itu tengah operasi berhenti dulu lah sholat dulu gitu nggak bisa bisa menimbulkan mafsadat gitu kan pasien itu bisa meninggal bisa komplikasi dan lain sebagainya atau misalnya lagi nyunat gitu kan baru setengah dipotong tiba-tiba azan biarin dulu sholat dulu biarin dulu setengah gitu nggak mungkin selesain dulu gitu selesain potongnya selesain jahitnya gitu kan maka ya boleh saja mengakhirkan apabila memang ada uzur gitu tapi kalau tidak ada uzur ya ada ancaman ya selain itu dia mendapatkan dosa besar ya kemudian dia terancam ya digolongkan dengan orang-orang munafik. Hadirin makan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian yang dapat Anda sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua agar senantiasa memberikan kebaikan kepada kita semua dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita di atas kebaikan, mengistiqomahkan kita di atas ya, Al-Qur'an dan sunnah dan menjauhkan kita dari setiap perkara yang bisa merusak diri kita, baik di dunia ataupun di akhirat. Benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang keliru datangnya dari anak pribadi. Allah dan Rasulnya tentu terlepas dari kekeliruan itu.